Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 30 Agustus 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 4 ayat 31 sampai dengan 37. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan itu menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub dan berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali dalam momen misa pagi, persis ketika persiapan menyambut komuni, dan saat saya mengatakan, "Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan." Tiba-tiba terdengar bunyi gubrak. Ada umat yang jatuh. Umat yang berdekatan segera mendekati dan mengangkat ibu ini ke bangku gereja. Setelah misa selesai, saya menghampiri ibu yang jatuh itu. Di tengah banyak umat yang kasak-kusuk mengatakan, "Ini ibu kemasukan karena dia bisa lihat-lihat." Sekujur tubuh ibu ini dingin dan ia tidak sadar diri. Saya membisikkannya, "Ibu, saya buatkan teh hangat ya." Dan setelah minum teh, kesadaran ibu ini berangsur-angsur pulih dan sadar kembali. Ternyata ibu ini belum makan dari kemarin hingga ia pingsan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berangkat dari kisah Yesus yang di kampung halamannya ditolak, dicibir, bahkan hendak dibunuh. Kini di kampung lain yang bernama Kapernaum, pengajaran Yesus diterima dan mereka semua takjub dengan pengajarannya. Sangat kontras sekali kisah ini. Dikatakan dalam firman hari ini, orang-orang takjub mendengarkan perkataan Yesus sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Orang menjadi takjub karena Yesus mengajar bukan karena dengan kata-kata saja, namun disertai dengan perbuatan nyata. Yesus bukan hanya bicara namun melakukan apa yang ia ajarkan itu. Inilah yang menjadikan perkataannya punya kuasa. Kata kuasa berarti punya daya, punya kekuatan, dan punya otoritas. Perkataan Yesus yang penuh daya dan kuasa itu dinampakkan ketika ia menghardik roh jahat dengan berkata, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan roh jahat itu takluk dan keluar dari dalam diri orang yang dirasukinya. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam Yesus ada kuasa untuk menghalau segala tipu jahat, tipu muslihat iblis, dan kuasa kegelapan. Maka jangan takut, saya kira, dengan kuasa gelap ketika kita menjadi anak Tuhan. Ada sebuah nyanyian yang mengatakan,
Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.